Oke, saya teruskan lagi. Nah, jadi kalau ini disebutkan batasan terendah sungai mampu mengerosi hingga dasar kanal. Yang ini kan dasarnya. Ini ya. Jadi apa erosi bukan cuma yang bagian atas saja, ya. Nah. Tapi juga bagian bawah, ya. Jadi erosi itu bisa sampai ke sini. Nah, permukaan air laut, sea level, ya, karena apa? Jadi tereduksi hingga nol ketika memasuki laut. Jadi makanya ketika dia sampai di laut, ini sudah datar, ya kan? Kalian perhatiinlah kalau di muara, apa sungainya itu semakin dangkal, ya. Apa ininya semakin lebar. Kalau semakin ke hilir, ya. Kemudian proses erosi sungai. Nah, pemindahan regolit atau fragmen batuan memindahkan dan membawa tanah dan runtuhan, ya, selama pelapukan. Kemudian penggerusan itu melalui abrasi dinding sungai, ya. Baik abrasi bagian dasar kanal oleh pasir dan gravel. Ini gravel ini maksudnya kerikil, ya. Mineral abrasi, garnet, korundum, quartz, ini batuan, ya. Kemarin kita belajar tentang jenis batuan. Kemudian erosi ke arah hulu atau headward erosion ini jarang terjadi. Nah, pengendapannya itu terjadi ketika arusnya menurun. Jadi kalau arusnya menurun, ya, arusnya melambat, endapannya juga ikut melambat. Ya, kalau endapannya banyak, maka endapannya akan berhenti. Gitu. Kayak misalnya tadi, kan dari hulu, nah, kan dari hulu ini ada endapan. Kan ini apa nabrak sini kan, otomatis di sininya ini ada endapan. Karena endapannya berhenti di sini. Di sini endapannya berhenti. Nah, kemudian pengendapan muatan sedimen pada pengangkutan bagian lebih bawah, ya, memberikan bentuk lahan seperti dataran banjir atau lembah aluvial atau delta. Nah, tadi yang rolling, sliding. Kalau rolling itu ini berputar, batunya berputar, ya. Kalau sliding dia apa bergeser saja, ya. Kemudian kalau saltation tadi, salto, ini dia loncat ke sini, terus loncat ke atas, terus loncat lagi. Ini. Nah, delta. Ini delta ini adalah proses dari pengendapan tadi, ya. Tapi delta ini pengendapannya di muara. Kalau delta pengendapan di muara kan, pengendapan di muara. Kalau Sungai Musi muara yang delta yang terkenal itu adalah delta Telang, ya. Nah, delta ini karena dia hasil dari proses pengendapan, ya, pengendapan bahan-bahan yang halus, otomatis tanahnya lebih subur. Ya, biasanya dia diperuntukkan untuk pertanian.
Nah, di sini disebutkan aliran sungai mengalir menuju laut atau bentuk penampungan air lainnya yang jauh lebih luas dibandingkan dengan aliran sungai itu sendiri, akan mengalami penurunan kelajuan aliran akibat terjadi pengendapan. Nah, pada daerah yang dikenal sebagai muara sungai. Nah, dalam kurun waktu yang cukup lama, secara kumulatif sedimen yang di bawah akan mengendap di daerah muara sungai. Nah, hasil pengendapan itu disebut delta. Jadi kalau ada muara sungai, ya, biasanya di sini bagian ini, ya, terjadi pengendapan. Ya, di sini kan sungai, di sini laut, ya, atau samudra. Nah, ini adalah deltanya. Jadi delta itu terjadi akibat pengendapan di muara sungai. Nah, terjadi pengendapan ini bukan dalam 10 tahun atau 20 tahun. Bukan cuma dalam 100 tahun, itu bisa jutaan tahun. Nah, beberapa kondisi yang menyebabkan terbentuknya delta. Pertama, aliran sungai membawa sedimen dalam jumlah banyak. Kedua, arus pasang surut serta gelombang lautnya lemah. Yang ketiga, lautan dekat muara sungai dangkal. Ya. Nah, kan ini Sungai Musi ya. Ini Palembang kan? Ini Palembang. Ini Ini Sungai Musi. Nah, tadinya sungainya ini besar, ya kan? Kemudian dalam jutaan tahun dia membentuk suatu delta. Inilah delta Telang. Nah, dia ada di muara sungai. Tadinya ini Sungai Musi ini seperti ini. Nah, awalnya. Ini Sungai Musi. Ya. Kemudian setelah jutaan tahun ya, kan tadi misalnya nih awalnya seperti ini kan alurnya. Kemudian ini dia terjadi pelebaran kan, erosi. Nah, karena terjadi pelebaran, otomatis di tengahnya ada pengendapan. Ya, pengendapan, jadilah dia delta. Ini Palembang. Nah, delta itu dibagi 3. Upper delta plain, bagian atas. Plain ini dataran ya. Lower delta plain, ini dataran. Subaqueous delta. Nah, upper itu daerah yang tidak dipengaruhi oleh arus air laut dan didominasi oleh aluvial atau sedimen yang terakumulasi oleh sungai. Nah, lower delta ya dipengaruhi pasang surut. Ya. Ketika air laut pasang, delta akan tenggelam. Ya. Sebaiknya ketika air laut surut, deltanya timbul kembali. Nah, ini dari hasil proses fluvial dan proses marin. Jadi kayak misalnya pulau-pulau kecil di tengah Sungai Musi ya, Sungai Musi ke arah laut sana, itu ada pulau-pulau kecil. Nah, salah satunya itu ada Pulau Kemarau. Pulau Kemarau itu ada proses dari delta. Proses terbentuknya delta itu Pulau Kemarau ya. Jadi dia bukan tiba-tiba dulunya itu pulau, tidak, dia terbentuk karena terjadinya pengendapan. Kemudian ada pulau setelah di bagian hilir itu juga ketika Sungai Musi airnya tinggi, dia akan tenggelam. Tapi ketika Sungai Musi surut, dia akan timbul lagi. Nah, ini adalah proses delta. Kemudian ada subaqueous delta, delta yang berada di bawah permukaan laut. Dan karakter delta ini dipengaruhi oleh proses marin. Marin ini maksudnya proses kegiatan terjadi yang ada di samudra. Nah, tadi sungai. Nah, ada orde sungai. Ini misalnya Sungai Musi.
Sungai Musi itu kan hulunya itu kan di Kepahyang, Bengkulu, ya kan? Nah, apa yang seperti tadi ya, sungai itu kan apa bercabang-cabang kan? Nah, apa mulai dari mana? Menentukan apa sungai utamanya itu mulainya dari mana? Nah, untuk menentukan kapan apa awal sungai utamanya ya itu apa berdasarkan orde sungai, tingkatan orde ini ya, tingkatan sungai. Nah, diusulkan tahun 1952 oleh Arthur Newell Strahler. Pertama itu jadi ada macam-macam nih yang menemukan apa bukan menemukan yang memperkenalkan orde sungai. Ada Starler, ada Horton, ada Shreve, ya kan? Kalau Starler ini anak-anak sungai yang letaknya paling ujung. Bentar. Jadi saya lanjutkan ya. Kalau Starler, anak sungai yang paling ujung dianggap sebagai sumber mata air pertama dari anak sungai tersebut. Nah, segmen sungai itu apa sebagai hasil pertemuan dari orde yang setingkat. Jadi kalau yang pertama tadi ya, yang paling hulu itu ketika dia ketemu ya itu jadi orde kedua dan seterusnya. Jadi misalnya maksudnya ini ya. Kan misalnya ini kan ini. Nah, yang ini ya, yang ini dengan yang ini kan bagian sama-sama hulu. Ya, maksudnya dia sumber mata air pertama. Jadi dia memutuskan ini orde pertama, tingkat pertama. Nah, tingkat pertama yang ketemu ini ya bersatu itu membentuk alur baru, ini adalah disebut tingkat kedua, orde kedua. Sama. Yang kedua dengan yang kedua jadi ketiga dan seterusnya. Ya. Nah, sedangkan Horton itu mengklasifikasi sungai berdasarkan tingkat kerumitan anak sungai. Nah, saluran sungai tanpa anak disebut first order. Ya. Sungai tanpa anak disebut first order. Sungai yang punya satu atau lebih anak sungai itu disebut dengan second order. Jadi tuh. Kemudian dan seterusnya ya. Kemudian kalau Shreve itu dihitung mulai dari hulu. Ya. Dihitung mulai dari hulu, ya, nomor orde sungai ditambahkan bersama-sama pada setiap pertemuan aliran. Jika ada orde satu bergabung, maka dia disebut orde kedua. Orde dua bergabung, maka orde ketiga. Jadi Shreve ini sebenarnya sama dengan Starler ini. Nah, ini contohnya. Ini yang Starler tadi, pertama yang paling hulu satu, ya kan? Ini satu semua satu, ini satu, ini satu, ya, ini satu. Satunya bergabung jadi dua, ya kan? Dua. Duanya bergabung, ini dua, ini jadi tiga. Ini satu, ini dua. Satu, ini dua, jadi tiga ini. Tiga gabung jadi empat. Dan seterusnya. Itu apa Starler. Kalau Horton ini dia apa berdasarkan tingkat kerumitannya, maksudnya besar ininya ya. Atau lebar sungainya. Lihat di sini, dia nggak beraturan. Ini satu, kemudian dua. Karena ini yang dua ini apa lebarnya sama, jadi dia sama ordernya. Kemudian ini lihat 4, karena lebarnya lebih besar lagi. Nah, itu Horton. Kalau Shreve sama kayak Starler. Yang awal itu 1. Ya kan? Nah, ini kemudian ada Heck. Heck ini sama kayak Horton berdasarkan lebar sungainya. Kan? Nah, kalau topologikal itu berdasarkan sama ini lebar sungainya. Jadi ini orde sungai. Jadi berdasarkan inilah. Oh, kalau ini berarti yang 4 itu adalah sungai utamanya. Mulai orde 4 ini sungai utama. Nah, kalau yang Horton ini
dia yang lebar sungainya paling besar itulah badan sungai utamanya, sama kayak strip. Nah itu mengenai sungai ya. Jadi sungai ini itu akibat pengerusakan, penghancuran, kemudian pengangkutan. Nah ini pengumpulan, pengangkutan, penyebaran ini. Tapi dia terbentuknya itu akibat dari pengerusakan, pengangkutan, pengendapan, dan pembentukan. Ini mengenai sungai. Nah, apa PR-nya? PR untuk yang ini. Coba gambarkan PR ya. Gambarkan untuk Sungai Musi ya, percabangan Sungai Musi. Percabangan Sungai Musi, misal ya. Ini ada Sungai Musi. Sungai Musi. Terus yang di sininya Komering. Kemudian di sininya Ogan. Misalkan. Terus di sininya Lematang. Atau Lematangnya sebelah sini. Kemudian ada Batanghari Leko, kan. Dan seterusnya. Kemudian ada Semangus, ada Lakitan, segala macam. Nah, gambarkan itu di mana letaknya. Ininya. Jadi ada berapa sungai, orde satunya ada berapa? Bentar, ya. Jadi dibikin metode yang pertama tadi ya, orde 1 itu sungai apa saja. Yang orde kedua itu sungai apa saja. Orde ketiga sungai apa saja. Orde keempat itu sungai apa saja. Untuk yang Sungai Musi ya. Sungai Musi, silakan dicari. Nah, dari penjelasan saya ini tentang sungai, ada yang mau didiskusikan? Ini PR ya, 1 minggu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tutup. Bu, izin Bu, mau nanya Bu. Ya, silakan. Siapa? Tugasnya disertai dengan penjelasan nggak Bu? Ini saya gambar dulu, baru orde 1 sungai apa saja, enggak penjelasan. Gambar dulu, digambarkan Sungai Musi besarnya, ya cari gambar Sungai Musi yang besarnya, ya. Kemudian orde satunya sungai apa saja. Itu kan kalau sungai itu kan peta sungai, ya. Peta sungai, kan misalnya ada Sungai Musi. Ini batas Bengkulu dan Sumatera Selatan. Ya. Sungai Musi ini hulunya apa? Sungai apa saja? Nah, di sini ya. Kalau sini misalnya Komering. Komering ini ada cabang apa saja? Kan? Dari Komering. Kemudian misalnya Ogan. Ogan sungai apa saja yang dari Ogan ini? Terus Lematang. Lematang ini misalnya ada Enim, ada apa gitu kan. Kemudian ada Batanghari Leko. Yang dari Sekayu Batanghari Leko. Kemudian di Musirawas itu ada Semangus, ada Lakitan, ada Kelingi, ya itu banyak. Nah, itu dibikin orde satunya apa sungai apa saja, orde 2 sungai apa saja. Kan tadi kalau dari hulu ini satu, maka ini orde 2. Ya kan? Ini orde 2, kalau ini yang bawahnya orde 3. Ya. Terus ada misalnya ini ya. 1, ya kan 2, kemudian ini 3, berarti sini ada 4. Nah, ini sungai-sungai ini. Lematang itu masuk orde berapa? Ogan orde berapa? Komering orde berapa? Atau misalnya Sungai Rupit, dia orde berapa? Sungai Enim orde berapa? Nah, ini. Tapi sebelum menentukan ini, jadi dibikin ada tabel ini orde.
Ini nama sungainya. Orde 1, orde 2, orde 3, orde 4, dan seterusnya. Nah, jadi saya ini nggak dikasih penjelasan, cuma gambar sama tabel saja. Tapi gambar ini apa harus benar kayak gitu. Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak? Paham, Bu? Oke, kalau paham. Oke. Tidak ada lagi. Ya, oke, terima kasih ya. Ini untuk materi hari ini. Terima kasih sudah hadir. Ya, silakan kerjakan PR-nya. Ya, tetap jaga kesehatan. Untuk minggu depan kalau ada perubahan saya kasih tahu. Oh iya. Ini apa? Ini pertemuan ke-7 ya. Minggu depan kita UTS ya. Minggu depan kita UTS-nya online. Ya. Nah, UTS online ya, tidak ada penambahan waktu. Waktu sudah diatur oleh sistem. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.